Jadi kita lihat kita ini pasal 1 ditulis di zaman hakim-hakim. Memang hakim-hakim adalah terjadi siklus ya, yang terjadi di mana berulang ya, Israel berdosa dan kemudian Tuhan menghukum, dan Israel bertobat kemudian Tuhan mengampuni. Jadi ini adalah masa-masa jatuh dan bangunnya. Ketika Israel berdosa, Tuhan kirim hakim ya, untuk mereka ya, untuk memimpin mereka, tetapi mereka berdosa tidak taat. Jadi tidak ada hakim lagi. Jadi jatuh dan bangun, Tuhan kirim hampir banyak hakim untuk mereka ya. Dan itu mereka lakukan terus ya, tidak taat, dan Tuhan mengampuni. Itulah jatuh bangun, zaman kebobokan moral dan religi bangsa Israel. Itulah zaman-zaman yang sangat-sangat susah ya. Dan saat itu Israel juga tak punya raja, dan tiap orang hidup semaunya sendiri. Jadi bangsa Israel hidup semaunya sendiri ya. Hidup apa yang mereka suka mereka lakukan karena sudah tak ada raja. Jadi mereka jatuh ya dalam kebobokan moral, mereka jadi lemah iman dan segalanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan pada zaman itulah mereka merasa sangat-sangat tawar hati ya, sangat-sangat tawar hati. Ya Bapak Ibu, zaman sekarang juga sama ya, di dalam pandemi ini kita bisa merasakan jatuh dan bangun. Keadaan kita juga ya bisa merasakan itu. Jadi hati manusia bisa tidak terkendali ya, Begitu juga keluarga Elimelek tidak meminta bimbingan dari Tuhan dan membuat keputusan sendiri. Keluarga Elimelek ya tidak meminta bimbingan dari Tuhan dan membuat keputusan sendiri. Padahal Betlehem itu adalah rumah roti. Rumah roti itu rumah berkat dari Tuhan. Ada janji berkat dari Tuhan di tanah Kanaan, Betlehem Yehuda. Kata Betlehem itu artinya rumah roti. Jadi Tuhan pasti mencurahkan berkatnya di tempat itu. Cuman karena terjadi kelaparan, bencana alam ya. Karena kelaparan, Elimelek tidak ada iman. Keluarga Elimelek tidak ada iman, mereka mau pindah ya ke daerah Moab. Ke tanah asing yang tidak menyembah Tuhan, ke negeri kafir ya, yang tidak menyembah Tuhan. Jadi Elimelek ini namanya Tuhan Rajaku ya, Tuhan Rajaku. Seharusnya nama dia sesuai dengan iman dia ya. Dia harusnya percaya Tuhan adalah Rajaku yang harus kupegang. Tuhan adalah segala sesuatu yang akan mengatur dalam hidupku. Saya akan percaya Tuhan akan tetap memimpinku. Tapi sayangnya dia mengambil keputusan yang salah. Padahal banyak yang tidak pindah masih di situ, bisa bertahan, Tuhan tetap berkati ya. Nah, tapi Elimelek salah langkah ya, mengambil keputusan yang salah. Dan Naomi ya juga ikut sekeluarga dia. Naomi artinya menyenangkan ya. Mungkin kisah ini kita sudah tak pernah dengar ya. Naomi artinya manis ya, tetapi akhirnya dia menjadi pahit dalam hidupnya. Dan Mahlon artinya anak-anaknya artinya sakit dan lemah. Dan Kilion anak keduanya hilang ya. Jadi dua anak laki itu artinya. Kemudian nanti kita lihat pasal kemudian muncul Boas, orang yang berkuasa. Boas itu tidak pindah, dia tetap di Betlehem, tapi dia tetap diberkati Tuhan sebagai orang yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, kadang kita bisa salah mengambil keputusan dalam hidup kita ya. Ada 3 kesalahan Elimelek dan Naomi, yaitu mereka mau lari dari masalah. Seringkali kalau terjadi sesuatu, kita manusia cenderung tak mau yang sulit ya, tak mau yang susah, kita maunya yang gampang ya. Dan Naomi mau menutupi ketidaktaatannya juga ya. Dia mau menutupi ketidaktaatannya, dan Naomi mengalami kepahitan hidup. Naomi menjadi pahit dan menyalahkan Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang menimpa dia. Dia berkata demikian ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat penting sekali kita sebagai umat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berdoa ketika kita melakukan sesuatu, mengambil sesuatu keputusan dalam hidup kita ya. Salah membuat keputusan bisa berakibat fatal. Ya, salah membuat keputusan membuat hidup kacau balau. Bapak Ibu, seperti kancing ya, kancing baju Bapak Ibu yang pakai kemeja. Kalau dari bawah kancing ke atas, kacau kan? Jadi kita kayak salah letak kancing kita ya. Jadi Bapak Ibu, seperti puzzle ini ya. Kalau kita salah susun saja kok tak tepat ya. Salah susun. Ini jadi tidak harmonis ya, jadi tidak sempurna dalam hidup kita. Ya, saya yakin dalam hidup kita kadang kita bisa salah mengambil langkah ya. Salah mengambil keputusan ya. Jadi keputusan yang salah bisa salah letak ya. Susun Rubik ini kalau yang pandai ya, wah sebentar aja langsung jadi ya. Jadi sempurna ya. Tapi kadang hidup kita kalau kacau, kita bagaimana susun warnanya kacau balau, tak bisa jadi kayak begitu sempurna ya. Kalau kita pola pikir kita salah, kita tidak bersandar kepada Tuhan, tidak meminta bimbingan Tuhan, kita bisa salah langkah dan hidup kita menjadi kacau balau. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini Socrates mengatakan ya, the only true wisdom is knowing you know nothing ya. Hikmat yang sesungguhnya adalah tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Saudara-saudari sekalian, hikmat sebenarnya yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Knowing that you know nothing ya. Jadi kadang kita manusia cenderung sombong ya, menganggap kita tahu semuanya ya. Menganggap kita tahu segala hal. Contohnya lah pendengar ya, selalu merasa dia lebih tahu dari pengkhotbah. Jemaat ya kadang bisa punya kecenderungan demikian ya. Merasa saya sudah tahu, tak perlu belajar lagi ya. Itulah kelemahan kita manusia. Kita kalau merasa kita sudah tahu, sombong, akhirnya kita betul-betul tidak mendapat berkat apa-apa dari Tuhan. Akhirnya kita tidak rendah hati, akhirnya kita menjadi Tuhan tidak bisa menyirami hati kita karena hati kita yang sombong, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah hikmat itu. Hikmat itu mengajar kita untuk rendah hati. Kadang kalau nonton sepak bola juga, saudara-saudari yang nonton merasa lebih hebat kan dari pemainnya. Kadang waktu main sepak bola, ini kenapa nggak gol ya? Ya cuma gampang itu, tinggal tendang aja kok. Dan apalagi yang kena penalti ya, sayang sekali nggak masuk ini. Aduh, tendang itu aja nggak masuk, nggak bisa lawan, nggak bisa penjaga gawangnya, masa bisa tangkap bolanya terus ya. Jadi saudara-saudari, inilah kecenderungan dosa manusia. Manusia selalu menganggap dirinya paling hebat. Inilah hati manusia ya, dirinya paling sombong ya. Paling sombong merak ini, burung merak ini melambangkan hati yang sombong ya, hati yang sombong. Jadi melambangkan hati manusia yang selalu kacau balau hidupnya ya. Jadi burung merak kalau buka sayapnya, buka bulunya ya, selalu di depan orang ya, di depan orang mau pamer ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus betul-betul minta Tuhan kasih kita hikmat ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa belajar hikmat dari Tuhan. Pernah tak saudara-saudari salah mengambil keputusan? Pernah tak dalam hidup ini salah mengambil keputusan? Ya. Kalau tahu saya tak usah beli ini ya. Kadang kita, saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak pasti pernah ya pengalaman ini ya. Kadang kita pasti pernah buat sesuatu, beli sesuatu dan kita menyesal ya dalam hidup kita. Kalau tahu saya tak usah pergi sana. Kalau tahu saya tak usah ini ya, panjat sehingga jatuh. Ya. Kadang kita tak terpikir hal yang bisa terjadi tiba-tiba ya datang dalam hidup kita. Kadang kita sudah jaga pun ya, naik motor hati-hati, naik mobil hati-hati. Orang
itu hal yang tak terhindari, musibah ya. Kalau tahu saya dosa pacaran sama orang non-Kristen, sehingga saya sakit hati sekali, sehingga hidup saya kacau balau. Banyak saudara-saudari, sebagai contoh, coba pikirkan hidup saudara-saudari yang kadang-kadang saudara-saudari ambil keputusan dan saudara-saudari menyesal. Pasti ada. Kalau tidak, saudara-saudari adalah manusia yang sempurna. Dan di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita selalu buat kesalahan. Kita kadang bisa gagal. Kita kadang kurang berhikmat, saudara-saudari. Ya. Jadi kalau tahu saya tak usah emosi, ya, sehingga saya buat hidup saya kacau balau dan relasi saya dengan orang lain jadi rusak, kacau balau. Nah, itu kan selalu terjadi dalam hidup kita. Siklus ini selalu terjadi ya dalam hidup kita. Ya. Kalau tahu saya tak usah kenal orang itu, setelah kenal orang itu saya jadi kacau balau hidup saya ya. Itulah hikmat itu sesungguhnya adalah mengetahui bahwa sebenarnya kita harus banyak belajar dan kita belum mengetahui apa-apa lagi. Kalau tahu saya tak usah tamak, ya, tak usah iming-imingan hadiah sehingga saya tertipu ya. Sering kan di SMS ada, Anda mendapatkan 175 juta, Anda mendapatkan ini itu. Tahu-tahu syaratnya suruh kita kirim duit dulu. Bapak Ibu hati-hati ya, jangan tertipu ya Bapak Ibu. Kadang kita bisa menyesal. Banyak hal yang membuat kita setelah kita melangkah kita menyesal ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita hati-hati untuk supaya kita berdoa Tuhan yang kasih kita hikmat. Ya. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, Amsal 11 ayat 2. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Betul sekali ya Bapak Ibu. Hikmat ada pada orang yang selalu rendah hati, selalu mau belajar di dalam hidup kita. Ya. Nah, kita Yakobus 1 ayat 5, mari kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia mintakannya kepada Allah. Sungguh ya Bapak Ibu, kita harus minta hikmat kepada Tuhan ya. Karena di dunia ini kita tidak sempurna. Kita bukan orang yang super ya, bukan orang yang semua tahu ya. Kita semua kekurangan hikmat, kita harus minta Tuhan menolong kita, berikan kita hikmat supaya hidup kita tidak kacau balau. Karena jika kita salah langkah, kita akan menyesal Bapak Ibu. Kita menyesal, kalau bisa berbalik, bertobat, itu masih bersyukur Tuhan berkati ya. Tapi kalau salah langkah, tidak pernah kembali lagi memandang kepada Tuhan, itu sangat-sangat fatal dan bahaya dalam hidup kita. Tapi kalau kita meminta bimbingan Tuhan, Tuhan pasti kasih kita hikmat pelajaran yang kita belajar ya. Saudara-saudari, apa perbedaan antara pengetahuan dan hikmat saudara-saudari? Ya, pengetahuan itu mengetahui apa yang dikatakan, tetapi hikmat itu tahu ya kapan kita akan katakan. Jadi saudara-saudari, banyak kita punya pengetahuan ya. Kita belajar, kita ikut seminar, webinar, apalagi sekarang banyak sekali Zoom lah ya. Webinar, kita baca Alkitab, belajar. Tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak praktekkannya dalam hidup kita, menyerahkan hidup kita melayani Tuhan, kita tidak melakukannya dalam tindakan kita, itu sama aja bohong ya Bapak Ibu. Jadi perbedaan pengetahuan dan hikmat itu beda. Hikmat itu justru tahu apa yang kapan kita katakan. Hikmat itu justru adalah pengertian mau melakukan firman Tuhan. Ya, kita bukan di otak, tetapi kita sampai di hati. Hati kita sampai mau menyerahkan kepada Tuhan, mendedikasikan diri kepada Tuhan. Ada actionnya, ya, ada actionnya dalam hidup kita. Jadi beda ya, pengetahuan sama hikmat itu beda sekali. Hikmat itu memiliki pengertian. Hikmat itu tahu apa yang seharusnya kita katakan, apa yang seharusnya tidak kita katakan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini latar belakang kita
ini ya sangat indah. Kita lihat Tuhan memakai 4 perempuan asing dalam silsilah keturunan Yesus ya. Satu adalah Tamar, Rahab, Batseba, dan Rut juga termasuk seorang yang nenek moyang yang diberkati Tuhan, garis keturunan Mesias dari Rut ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu Rut kemudian ketemu Boaz, nanti melahirkan Obed, dan melahirkan Isai. Isai adalah ayahnya Raja Daud ya. Daud, Salomo, dan kemudian turun ke Yesus ya, garis keturunannya. Jadi Tuhan mempunyai rencana mengatur semuanya ini ya, dan Tuhan mau memakai seorang perempuan asing dari Moab, untuk menjadi garis keturunannya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu Moab dan Ammon itu adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Itu musuh bangsa Israel ya. Ulangan 23 ayat 3 kita baca sama-sama. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ini dua suku ini adalah dua suku yang dikutuk oleh Tuhan dan sebagai bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Dan keturunan Moab dan Amon ini berasal dari Lot dengan kedua anak perempuannya, dosa inses, anak tidur dengan kakaknya. Jadi ini menurunkan keturunan dari Lot ya, keponakan Abraham, dan dua perempuan, dia punya dua anak perempuan dan tidur dengan kakaknya dan melahirkan, dan keturunannya itu menjadi Moab dan Ammon. Dan itulah menjadi kutukan ya. Tetapi kita lihat keluarga Elimelek masih memilih ke bangsa itu. Berarti sangat tahu dan berlawanan dengan firman Tuhan. Mereka masih memilih ke bangsa yang asing, tinggal di sana untuk sementara, tapi tidak tahu sampai 10 tahun ya. Tadinya cuma salah ambil keputusan, akhirnya fatal ya. Bapak Ibu, dalam hidup kita kadang kita menulis biografi ya, Saudara-saudari tidak mungkin tidak membuat kesalahan ya. Kadang kita tulis artikel aja, kalau sesuatu salah ya, hapus ya. Apalagi orang yang menulis artikel ya atau suatu biografi, mereka pasti berulang-ulang coret, salah, hapus, buang, salah, hapus. Kalau istilah komputer sekarang copy paste delete ya. Hapus, copy, dan delete, potong, tempel ya, salin, copy kembali ya. Begitu juga dalam hidup kita, pasti kita mengalami itu ya, mengalami salah langkah. Kadang kita harus perbaiki hidup kita ya. Ketika kita salah langkah, tidak memuliakan Tuhan, kita harus berbalik kembali ke jalan yang benar. Jadi alasan mereka melarikan diri, keluarga Elimelek, alasan mereka melarikan diri ialah hidup secara fisik bukan rohani. Hidup secara fisik ya, mereka merasa mereka lapar, ya, mereka merasa ada bencana, ya, mereka cuma melihat secara mata jasmani ya, bukan rohani. Hidup oleh penglihatan bukan iman. Jadi mereka hanya melihat kesulitan di sekeliling mereka, tetapi mereka tidak beriman kepada Tuhan. Bukankah kita juga begitu, Bapak Ibu sekalian? Kadang kita cuma melihat ya apa yang terjadi di sekitar kita jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita percaya. Jadi mari kita belajar bagaimana belajar trust ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Jumat kemarin di Komisi Wanita Kuliah, saya membagikan satu topik mengenai penderitaan ya. Jadi di mata uang dolar Amerika Serikat itu tercetak "In God we trust" ya, "In God we trust". Dalam Tuhan kami percaya. Istilahnya di Amerika Serikat, waktu zaman Abraham Lincoln, mereka cetak uang logamnya "In God we trust". Jadi mereka begitu percaya kepada Tuhan. Dan dolar Amerika adalah dolar yang di dunia yang paling kuat ya, di dunia ya. Karena semboyan logamnya adalah, moto mereka adalah Tuhan yang kami percaya, dalam Tuhan kami percaya. Tetapi setelah mereka merosot tidak percaya lagi,
Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita sudah kehilangan iman kita cuma lihat di sekeliling kita, cuma melihat kesulitan kita, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, meskipun dalam pergumulan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan akan pimpin kita dan Tuhan akan memberkati kita ya. Jadi ketiga adalah mengikuti dunia bukan Tuhan. Ya, jadi inilah salah langkah ya Elimelek dan Naomi, dan kita tahu kemudian Elimelek meninggal ya. Tidak lama kemudian pindah ke Moab. Ya, setelah itu mereka dua anaknya mengambil lagi menantu yang tidak percaya Tuhan, keturunan Moab, dan anaknya dua-dua juga meninggal. Jadi bagi Naomi itu suatu hal yang pedih ya. Setelah suaminya pergi dan dua anaknya lagi pergi ya, yang mengalami kepedihan yang luar biasa. Tiga orang yang Tuhan panggil ya dalam hidupnya, dan mereka mengabaikan sumber dari masalah. Dan Naomi mau melarikan diri dan menyalahkan Tuhan apa yang terjadi ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita kita mengalami kepahitan ya, tapi kita harus keluar dari kepahitan itu dan kembali memandang kepada Tuhan dan anugerahnya. Ketika kalau kita kembali memandang Tuhan dan anugerahnya, Tuhan akan memberkati kita kembali, saudara-saudari, seperti Naomi nanti. Kalau kita lihat pasal 2, 3, 4, Tuhan memberkati hidup Naomi kembali oleh Ruth ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi mari kita berdoa ya, kita tidak salah langkah seperti Yunus ya, mau melarikan diri dari Tuhan. Istri Lot yang menjadi tiang garam karena lebih memilih dunia. Banyak orang Kristen zaman sekarang, saudara-saudari, kita perlu hati-hati karena sekarang zaman pandemi bisa menggoda kita semakin egois. Menjadi orang Kristen makin egois, makin tidak berpikir orang lain, hanya pikir diri sendiri ya. Ini bisa terjadi Bapak Ibu, dan di zaman pandemi ini juga bisa membuat kita semakin mengikuti dunia, semakin mengikuti arus dunia, dan tidak tahan ujian dan penderitaan dari Tuhan, tidak tahan kesusahan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa Tuhan kasih kita hikmat sehingga kita tidak salah langkah ya. Life is about making the right decision and moving on ya. Hidup adalah membuat keputusan yang benar dan bergerak terus. Setiap hari kita harus membuat keputusan, setiap hari kita harus mengambil keputusan ya. Nah, kita harus bergerak terus. Setelah membuat keputusan, kita harus bertanggung jawab. Setelah salah langkah, kita juga harus bertanggung jawab. Kita mendatangkan musibah atau bencana, mendatangkan suatu penderitaan bagi keluarga kita karena perbuatan kita sendiri, ulah kita sendiri, dan kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Apalagi kita sebagai kepala keluarga. Ya Bapak Ibu, mari kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan ya. Kita tidak bisa lari dari masalah dan keputusan yang kita buat. Setelah kita membuat keputusan, kita salah, kita harus akuinya ya. Kita harus rendah hati. Jangan kita seperti kambingnya yang keras kepala. Ini kambing ini, simbol kambing ini melambangkan hati yang keras kepala ya. Tanduk ya, itu yang tanduk, artinya selalu bertengkar sama orang lain, selalu tidak mau ditegur dan keras kepala, tak pernah mengaku salah, tak pernah meminta maaf. Ini keras kepala, hati yang keras kepala. Saya dalam cerita penginjilan ke pulau atau sama anak-anak, saya selalu pakai ini poster penginjilan hati manusia ya. Jadi sifat-sifat dosa manusia, kalau kita membiarkan iblis berkata di hati kita, maka kita akan dikuasai oleh hawa nafsu dan diri kita sendiri dan iblis. Tapi kalau kita membiarkan firman Tuhan dan Roh Kudus yang di dalam hati kita, maka kita akan menang ya terhadap godaan ini semua. Jadi saudara-saudari, mari kita berdoa Tuhan menolong kita ya. 13 tips membuat keputusan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ada 13 tips ya untuk membuat keputusan yang benar. Dalam kita menghadapi kesulitan, apa yang harus kita buat? Saya mau menikah dengan dia atau tidak? Saya mau mengambil rumah ini atau tidak? Saya mau pekerjaan ini atau tidak? Bisa dapat dari 13 tips ini. Ketika kita mengalami kesulitan, filter dulu, saring
keputusan, ya. Jadi contohnya ya, satu, apakah itu untuk Tuhan, apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau saya pekerjaan ini, apakah itu untuk Tuhan, apakah itu memuliakan Tuhan? 1 Korintus 10:31 ya. Kedua, bisakah saya lakukan atas namanya? Bisakah saya bersyukur karena Tuhan? Ya, bisakah saya lakukan dalam nama Tuhan? Punya otoritas Tuhan lah kalau saya lakukan hal itu ya. Bisakah saya membawa Yesus bersama saya? Apakah Yesus melakukan hal itu juga? Misalnya kita nonton pornografi, ya. Apakah kita memuliakan Tuhan? Misalkan Yesus nonton bersama kita. Saring aja pertanyaan ini. Saudara-saudari akan tahu boleh atau tidak dilakukan ya. 4. Apakah itu milik Roh Kudus? Tubuh 1 Korintus 6:19-20, tubuh saya adalah Roh Kudus ya. Apakah itu milik Roh Kudus? 5. Apakah itu berdasarkan iman atau karena kekhawatiran aja saya was-was gitu ya. Jadi di dalam mengambil keputusan kita harus tanya apakah itu berdasarkan iman saya lakukan itu, atau saya masih was-was, saya masih takut, saya masih khawatir. Ketika saya mau melakukan itu saya ketakutan, saya masih was-was ketakutan. Nah itu berarti tidak ada damai di dalam Tuhan. Kita sudah harus hati-hati ya. Misalnya ketika kita mau mengambil barang orang, mau mencuri barang orang yang bukan milik kita, nah itu kita kan sudah was-was ya, ketakutan orang tahu. Nah itu berarti Tuhan tak menyertai kita sudah ya. Apakah bermanfaat dan membangun orang lain? Nah ini nomor 6. Apakah itu bermanfaat dan membangun orang lain? Kalau tidak bermanfaat ya jangan lakukan. Tidak berguna ngapain kita lakukan hal itu? Nah itu bagus sekali pertanyaan ini. Saringan untuk dalam mencari kehendak Tuhan atau dalam membuat keputusan yang sulit ya. Kita bisa pakai 13 pertanyaan ini untuk saring. Diambil dari introduction to bertiga etik ya di situ ya. Nah, lalu apakah itu memimpin kepada cinta akan dunia? Nomor 7 ya. Apakah itu memimpin kita kepada cinta akan dunia? Kalau kita kerja sesuatu, hati kita semakin condong mengasihi dunia, tolong tanda tanya dulu. Kita filter saring dulu di dalam Tuhan ya. Kita ambil waktu. Tuhan, apakah pekerjaan ini membuat saya semakin jauh daripadamu? Tuhan, apakah pekerjaan ini membawa saya semakin dingin dan sama sekali tidak bisa ke gereja menyembahmu? Kita harus pikir ya. Apakah karena pekerjaan ini membuat saya putus hubungan sama Tuhan, membuat iman saya semakin jatuh? Kalau demikian, Bapak Ibu harus berdoa Tuhan kasih pekerjaan yang lain ya. Kalau 8, apakah itu melibatkan persekutuan dengan non-Kristen? Ya, apakah itu melibatkan persekutuan dengan non-Kristen? Keluarga Elimelek salah satunya, dan Naomi. Di poin ini sudah tidak lewat ya. Persekutuan dengan Moab, orang kafir, itu sudah mereka salah langkah, Bapak Ibu. Dan apakah itu memimpin kepada perubahan atau kecanduan? Nomor 9 tanya ya. Setelah kita melakukan hal itu, mengambil keputusan, apakah kita menjadi addicted ya, kecanduan ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus saring dulu 13 pertanyaan ini. Kalau kita mau tahu itu kehendak Tuhan atau tidak untuk saya lakukan ya. Contoh, nonton sepak bola sampai kecanduan, tidak bisa ke gereja, atau main games sampai kita tidak bisa melakukan hal yang lain untuk memuliakan, bekerja untuk Tuhan atau kerja hal yang lebih bermanfaat ya. Jadi ini kita bisa saling, oh karena ini saya lakukan terus sehingga saya menjadi kecanduan ya, dan saya menjadi slave of the sin, saya menjadi budak dosa, budak yang tidak bisa menguasai diri saya menjadi hati saya dikuasai oleh iblis dan nafsu ini, bukan dikuasai oleh Tuhan dan firman Tuhan lagi ya. Jadi ini kita bisa tanya, lalu memberi persembahan karena mau terkenal. Kita bisa saling juga dengan pertanyaan ini. Saya kumpul kebo dengan orang lain, saling dulu dengan 13 pertanyaan ini ya. 10, apakah itu motivasi harga diri atau kasih? Saya lakukan itu dengan kasih berdasarkan tujuan yang tulus atau dengan karena saya sombong ya, karena mau harga diri saya dihormati ya. 11, adakah ada pola
kecelakaan hamil. Apa yang gereja katakan? Gereja tidak bisa memberkati saudara-saudari. Ya. Jadi saudara-saudari itu hal yang serius. Gereja tidak akan bisa memberkati. Saudara-saudari harus diberkati di luar gedung gereja. Kalau itu pun sangat-sangat fatal ya. Jadi saudara-saudari ini saya kasih berjudi, nonton pornografi. Nah ini tanya 13 pertanyaan ini. Pasti tidak lewat, kita tidak bisa filter 13 pertanyaan ini kalau itu bukan kehendak Tuhan ya. Nah, pacaran dan menikah dengan non-Kristen ya. Itu juga salah satunya yang akan membuat hidup kita jadi susunan puzzle kita, rubik kita kacau balau. Dan itu akan membuat hidup kita sulit ketika anak kita lahir, ya mau ke gereja atau mau ke masjid, ya itu jadi masalah besar. Nanti akan terus-menerus melilit hidup kita ya. Jadi saudara-saudari, keputusan Naomi hidup oleh penglihatan secara jasmani, ya. Mana ada makanan dia pergi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini keputusan Naomi ya. Salah langkah ya, hidup oleh penglihatan secara jasmani. Mana ada makanan dia pergi ikut arus, mana ada keuntungan dia ke sana, tentu loncat itu namanya ya. Hidup dalam ketidaktaatan, ya hidup di negeri kafir, menantu kafir dan memulangkan menantu bermoak lagi. Nah itu Naomi pedih sehingga dia ambil keputusan pun kacau langsung ya. Tidak sabar menanti janji Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tangan Tuhan teracung kepadaku. Dia menganggap Tuhan yang salah, padahal dia yang salah mengambil keputusan, tapi menyalahkan orang lain. Sering hidup kita begitu ya. Manusia kita egois ya. Kita egois, kadang kita sendiri yang salah, kita mau menyalahkan orang lain ya. Kita sendiri yang salah ambil keputusan, kita sendiri yang emosi, tapi kita salahkan orang lain ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita hati-hati untuk mengendalikan hidup kita. Dan kita lihat Naomi juga penggerutu ya, selagi mumpung. Jadi Bapak Ibu, kita jangan menjadi Kristen Naomi ya. Kita belajar dari firman Tuhan, sangat hidup ya dalam kehidupan kita dan berkaitan dengan kehidupan kita selalu ya. Di dalam hidup kita jangan menjadi Kristen Naomi. Mana ada pekerjaan, dia gereja di sana ya. Jadi ada doa yang kadang gereja ini saya tidak dapat keuntungan apa-apa, saya pindahlah gereja. Di sana orang bisa kasih saya pekerjaan kok. Sana banyak pengusaha. Nanti saya banyak chance loh, banyak kesempatan ya. Orang kasih saya kerja. Jadi kita ke gereja itu cuma butuh loncat ya, butuh loncat gitu. Mana yang ada kesenangan saya nonton bioskop, kalau film ini gak enak, ayo saya pergi ke bioskop lain lah, ke channel yang lain ya. Nah, jadi kita seperti Kristen yang murahan gitu ya. Mana ada sembako, ada dia ya. Jadi ada Kristen yang juga kadang ke gereja cuma yang bagi sembako loncat ke gereja itu ya. Kalau gereja itu nggak bagi sembako, dia nggak ke gereja itu lagi. Mana ada pinjam uang, gereja itu yang saya cari. Gereja yang kasih kenyamanan itu yang dia cari ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar ya supaya kita tidak punya iman seperti ini ya, iman KTP ya. Dan menikah dengan tidak seiman asal kaya. Yang penting kaya kok, yang penting hidup saya tidak susah. Dia punya Islam, dia punya agama apapun saya oke. Bisa menyangkal imannya jika ada kesulitan. Kita bisa jadi Kristen Naomi kalau kita demikian ya. Kalau ada kesulitan, kita jangkal iman kita mau ke gereja lagi. Selalu menyalahkan orang dan gereja ya, atau sikap komplain, hidup dalam kepahitan dan masa lalu. Itu pilihan yang salah ya Bapak Ibu. Ya, kita hidup dalam masa lalu, kita nggak bisa keluar dari lingkaran kepahitan itu ya. Kita nggak bisa keluar, itu juga bahaya. Jadi kalau yang Orpa, kita belajar dari menantunya ya, menantu Naomi. Keputusan Orpa pelin-pelan ya, pelin-pelan, ragu-ragu dan menyerah, tidak tahan menderita. Lihat situasi dan kenyamanan. Waktu itu dia mau
berubah pikiran, dia pulang ke Moab sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau dia ikut Naomi, dia bisa jadi Kristen ya Bapak Ibu. Ya, ikut Rut ya. Jadi Kristen Orpa. Kita jangan menjadi Kristen Orpa. Jika ada kesulitan kita menarik diri ya. Sering ya kita orang Kristen kadang tidak tahan uji. Jika kita mengalami kesulitan, kita sudah tak mau melayani Tuhan. Tidak tahan menderita. Lihat situasi dan kenyamanan, pelayanan yang enak baru ikut ya. Pelayanan yang susah tak mau ikut ya. Ikut Tuhan ada syaratnya, itu Kristen Orpa ya. Ikut Tuhan ada syaratnya, kecuali saya yang keadaan sehat-sehat baik-baik saya baru ikut Tuhan ya. Jadi melayani hanya sesaat saja, kalau capek tinggalkan ya. Nah ini kita harus belajar ya, supaya kita jangan menjadi Kristen Orpa. Kalau melayani, kalau menyita waktu saya, mengganggu keluarga saya tinggalkan dong. Ngapain saya begitu ya? Tidak mau berkorban tanpa komitmen dan tidak setia ya. Ini Kristen Orpa kehidupan ya. Nah, keputusan Rut, sekarang kita belajar dari keputusan Rut ya. Keputusan Rut luar biasa Bapak Ibu, makanya Tuhan memakai dia menjadi ini ya, berkat bagi Naomi dan keturunannya ya. Tidak goyah, tahan menderita, menyatakan iman dan kesetiaan, komitmen sampai mati ya. Menaati dan menerima disiplin dari Tuhan, sabar menanti janji dari Tuhan, dan si pembawa berkat. Jadi Bapak Ibu, Naomi bertahan sampai pada akhirnya. Dia tidak takut susah ya. Dia memilih Tuhannya bangsa Israel. Dia memilih Tuhannya mertuanya, yaitu Naomi. Meski dia melihat mertuanya, Naomi tidak jadi contoh ya, jadi batu sandungan. Naomi malahan salahkan Tuhan, kepahitan ya, tapi Rut percaya Tuhan bangsa Israel ya. Jadi luar biasa. Di sini kita baca sama-sama 1 ayat 16. Apa yang dikatakan Rut 1, 2, 3? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Wah, keteguhan itu ada, komitmen Rut itu ada ya. Meski mertuanya mendesak dia pergi, tapi dia bilang jangan, saya tidak akan pergi. Kemana engkau pergi, saya akan pergi. Di mana engkau bermalam, aku juga bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Semoga kita jadi orang Kristen komitmen seperti Rut ya. Ketika kita ikut Tuhan, kita bilang Tuhan, jangan desak aku tinggalkan engkau, aku akan mengikut engkau. Kemana Tuhan engkau ada, saya akan pergi ya. Di mana engkau Tuhan, saya akan ikut setia sampai selama-lamanya dalam hidup saya. Engkaulah Allahku, sampai akhir hidupku, aku juga akan mengikutmu. Semoga kita katakan itu kepada Tuhan. Amin semua? Amin ya, kita mengikut Tuhan sampai setia sampai mati. Jangan pelin-pelan, jangan separuh-paruh, jangan setengah hati, jangan seperti Naomi ya, yang pahit sama Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, Kristen menjadi Kristen Rut ya, kita mau tidak goyah, tahan menderita, komitmen sampai mati, menaati dan menerima disiplin dari Tuhan, dan sabar menanti janji dari Tuhan, dan kita mau berani berkorban, menjadi pembawa berkat bagi orang lain, tegas dan teguh. Itulah Kristen Rut ya, Kristen Rut. Ini baru pasal 1 Bapak Ibu, pasal 1 dari Rut. Kita belajar bagaimana meminta Tuhan dalam hidup kita supaya kita tidak salah langkah dan kita mau menjadi Kristen yang setia. Nanti di pasal 2 sambung 2 minggu lagi ya, kita akan melihat karakternya Rut dan Boas ya. Kita akan melihat bagaimana kita menjalin hubungan relasi antara sesama saudara-saudari di dunia kerja maupun di gereja maupun di tempat lain ya. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih kami melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan Rut dan Naomi Tuhan. Meski kadang di dalam hidup kami bisa salah mengambil keputusan Tuhan, kami bisa lemah di dalam hidup kami sebagai orang Kristen. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Engkau mau kami
kami kembali kepadamu. Kami bersyukur Engkau mau kami berbalik dan kembali ke anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, ketika kami kurang hikmat, berikan kami hikmat Tuhan daripada-Mu. Hingga hidup kami tidak kacau balau, tidak mendatangkan penderitaan yang menjadi kutukan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan serahkan kami semua Tuhan, Engkau yang menolong kami, hingga kami bisa belajar dari pelajaran huruf ini, bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan mengatur semuanya. Dan ketika kami jatuh ke dalam lubang dosa, kiranya Tuhan mengangkat kami keluar dari lubang itu dan tidak kembali lagi ke lumpur dosa ini Tuhan. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami, hingga hidup kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudari kami, ketika kami ambil keputusan, ketika kami bekerja Tuhan, melakukan segala sesuatu, biarlah kami rendah hati meminta bimbingan dari Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, apakah itu adalah hal yang memuliakan Tuhan atau tidak. Hingga kami tidak bertindak sendiri, melakukan sesuka kami Tuhan, hingga kami berdosa kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau ajar kami, supaya kami bisa berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan berkenan kepadamu Tuhan. Ketika kami melakukan sesuatu, ketika pekerjaan kami terlalu menyita waktu kami sampai kami melupakan Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami. Kami berdoa dan serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang teguh Tuhan, seperti Ruth, Kristen yang komitmen seperti Ruth, setia sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus